Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, saya mahasiswi dari Stekesiatsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCS. GCS ini yaitu untuk skala neurologi untuk mengukur tingkat kesadaran pasien. Baik itu pasien dengan trauma cedera kepala ataupun untuk mengkaji kesadaran pasien lainnya. Di sini ada 3 aspek Glasgow Coma Scale atau bisa disebut GCS. Yang pertama itu skor 4 untuk untuk A, skor 5 untuk verbal, dan skor 6 untuk motorik. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran terkait tingkat kesadaran pasien satu persatu, mulai dari A, terus verbal, dan terakhir motorik. Baik, simak videonya. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian langsung kepada pasien dengan nilai A, dengan 4 nilai A. Yang pertama yaitu skor 1 atau nilai 1, di mana pasien tidak ada respon ketika kita tepuk-tepuk, seperti ini contohnya. Bu, dia tidak ada respon. Yang kedua yaitu pasien merespon dengan diberikan rangsangan nyeri, di mana kita memberikan rangsangan nyeri di bagian sternum. Maka setelah diberikan rangsangan nyeri, pasien akan membuka mata. Nilai ketiga yaitu pasien akan membuka mata jika kita memerintah, seperti ini contohnya. Ibu, seperti itu. Untuk yang keempat, pasien membuka mata dengan spontan. Contohnya seperti pasien dengan dengan kesadaran tingkat normal. Orang bingung. Yang kelima baik, nanti catatannya baik. Ngomong jelas, ngomong. Kedua yaitu mengukur verbal. Skor nilai pertama yaitu pasien tidak merespon, seperti ini. Ibu, bisa sebutkan namanya? Dia tidak merespon. Yang kedua yaitu pasien merespon, namun dia tidak ada kata atau tidak bisa mengutarakan kata-kata. Misalnya seperti ini. Ibu, bisa sebutkan namanya, Bu? Yang ketiga yaitu pasien bisa berbicara, bisa merespon, namun tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Ibu bisa sebutkan namanya, Bu? Jengkol. Yang keempat yaitu pasien merespon, namun masih dengan kata-kata yang jelas, tapi dia agak-agak lupa atau disorientasi waktu. Contohnya seperti ini. Ibu bisa sebutkan namanya? Saya lupa. Bisa sebutkan hari ini tanggal berapa? Kayaknya sih tanggal 2. Yang kelima yaitu pasien mampu merespon menggunakan kata-kata yang jelas atau bicara dengan lantang. Contohnya seperti ini. Ibu bisa sebutkan namanya? Kokom Komaria. Ibu tahu nggak hari ini tanggal berapa, bulan apa? Tanggal 2 bulan 8. Baik. Selanjutnya yaitu motorik. Aspek yang ketiga yaitu motorik. Motorik digunakan untuk mengkaji pergerakan pasien menggunakan rangsangan nyeri. Di sini rangsangan nyeri ada 3 tempat. Yang pertama di bagian sternum, yang kedua di bagian bahu, yang ketiga di bagian ujung kuku. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita memberikan rangsangan nyeri kepada pasien untuk mengukur tingkat kesadaran pasien. Yang pertama itu dia tidak ada respon, seperti ini. Dia tidak ada respon.
Yang kedua, dia kita berikan rasa nyeri, dia merespon dengan fleksi abnormal atau tangan menjauhi badan. Seperti ini. Yang ketiga, setelah kita berikan rangsangan kepada pasien, si pasien merespon matiin dulu. Aspek yang ketiga yaitu motorik. Motorik digunakan untuk mengkaji pergerakan pasien menggunakan rangsangan nyeri. Aspek motorik pertama yaitu di mana pasien tidak ada respon ketika kami berikan rangsangan nyeri. Contohnya seperti ini. Dia tidak merespon. Yang kedua yaitu pasien merespon dengan ekstensi abnormal ketika diberikan rangsangan nyeri. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, pasien merespon ketika diberikan rangsangan nyeri menggunakan fleksi abnormal atau pasien merespon dengan fleksi abnormal ketika diberikan rangsangan nyeri di bagian sternum. Yang keempat yaitu pasien merespon dengan menghindari nyeri. Ketika kita cubit, pasien akan menghindari nyeri responnya. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat yaitu skor yang ketiga, pasien merespon dengan fleksi abnormal ketika diberikan rangsangan nyeri. Contohnya seperti ini. Yang keempat yaitu pasien merespon dengan menghindari nyeri ketika dicubit. Misalnya kita cubit seperti ini, pasien akan menghindar. Yang kelima yaitu pasien mampu melokalisir nyeri dengan menghindari tangan perawatnya. Ketika kita berikan rangsangan nyeri, si pasien bisa menghindari tangan kita atau menjauhkan tangan kita. Yang keenam yaitu pasien mampu melakukan gerakan motorik dengan perintah. Misalnya, "Ibu bisa angkat tangan kanannya, Bu?" Seperti itu. Baik, cukup sekian video terkait penjelasan Glasgow Coma Scale atau yang bisa disebut dengan GCS. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.